93 tahun Masehi. Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Rais Ketua Himpunan Ulama Internasional yang tinggal di Qatar, kemarin sore wafat mendahului kita dengan meninggalkan 150 lebih karangan fikih zakat yang tebalnya 1000 halaman lebih, fikih ikhtilaf, fikih prioritas, fikih muazalah, halal haram dan lain sebagainya, telah berpulang. Ketika kita masih sibuk mendalami dan membaca, ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil beliau, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau adalah seorang ulama pemersatu umat. Satu perkataan beliau tentang perbedaan fikih, beliau mengatakan al-ikhtilaf hatmiyatun wa rahmatun wa sa'atun, kata beliau. Perbedaan cabang itu adalah kemestian, mesti terjadi, sebagaimana perbedaan cabang yang terjadi pada pohon itu tidak mungkin satu jumlahnya. Yang namanya cabang pasti lebih dari satu. Begitu juga dengan fikih. Oleh karena itu beliau mengatakan perbedaan cabang dalam fikih ini hatmiyah, kemestian. Kemudian rahmat, kasih sayang Allah. Di sini batal, tahu-tahu dia ikut umroh, maka ambillah yang tidak batal, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah keleluasaan. Bagaimana maksudnya keleluasaan? Kita tidak pakai kunut, tahu-tahu sholat di Nur Arafah pakai kunut, ikut, itulah keleluasaan. Kita di sini pakai kunut, tahu-tahu pas umroh di Masjidil Haram tidak pakai kunut, kita tinggalkan kunut, itulah keleluasaan, kata beliau. Luar biasa. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da wa lana wa lahu. Allahumma ij'al qablahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qablahu hufratan min hufaril niran, amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas satu pembahasan ringan tapi banyak di antara umat Islam yang bukan menyepelekan namun tidak tahu. Rujukan buku ini adalah tulisan Syekh Salim Sumair Al-Hadrami dari Yaman. Nama kitabnya adalah Safinatun Najah. Kemudian rujukan kedua adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Jawa Barat, dari Banten. Nama kitabnya adalah Safinatus Shalah. Syekh Nawawi ini adalah ulama lokal namun internasional, Pak, sepupunya kelas. Karangan beliau tersimpan di perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Cuman di tempat kita ini kurang diminati karena kita ini kan biasanya langsung Mekah, langsung Madinah. Padahal orang Mekah sendiri mendudukkan beliau setara ulama internasional dan karangannya ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan salah satu karangannya malam ini akan kita bahas. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanus salat, ada rukun salat fatis ata asyar, ada 19. Al-awwal yang pertama an-niyatu, yaitu niat bil qalbi fa yuhdiru fi qalbihi fi as-salati wa yu'abbaru anhu bi fardin wa yuhdiru fihi ta'yinuha wa yu'abbaru anhu bil dhuhri aw al-'asri aw al-maghribi aw al-isya'i aw as-subhi. Beliau mengatakan rukun pertama adalah niat. Dan niat ini adalah di hati, urusan hati, bukan urusan ucapan apalagi perbuatan. Kapan waktunya? Waktunya saat takbiratul ihram. Kemudian dijelaskan di sana salat apa, fardu atau salat sunnah, dijelaskan juga waktunya, zuhur atau asar ataupun yang lainnya. Itu dalam menyengaja ketika akan melaksanakan salat. Fa idza hadarat hadhihi salasatu fi qalbihi qala Allahu akbar. Selanjutnya mengucapkan Allahu Akbar. Tangan ini sunnah, Pak. Artinya tidak sedekah juga tidak apa-apa. Jadi jangan ribut kita masalah sedekah. Kalau ingin dapat pahala sedekah yang bagus seperti yang diajarkan Rasul sesuai dengan penglihatan sahabat. Karena ketika Rasul sedekah tidak ada wartawan yang kemudian ambil gambar sedekahnya Rasul dari depan, tidak ada. Semua sahabat berada di belakang. Sehingga Rasul dengan bijaksananya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Yang di sana melihat Rasul beda caranya, yang di sana beda caranya.
Makanya Abu Hurairah kalau sholat mendahulukan tangan, sementara Wa'il mendahulukan lutut. Kenapa? Rasul menyampaikan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Hadis ini kalau salah mengartikan bisa berpecah belah umat, Pak. Sholatnya seperti Rasul. Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Sholatlah kamu seperti sholatku, tidak. Tapi Rasul mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan kamu ini jumlahnya banyak, Pak. Makanya sifat sholat itu jumlahnya juga banyak. Kalau kita mengatakan sholatnya harus seperti Rasul, itu sendiri sudah melanggar bahasa ucapan Rasul. Sekali lagi, Rasul tidak pernah mengatakan sholatlah kamu seperti sholatku, tidak. Tapi sekali lagi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Bijaksana luar biasa Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ghayra ghafilin anha wa yazidu istihdara ma'muman in kana jama'ah. Kemudian diikuti makmum kalau seandainya sholatnya jamaah. Asani takbiratul ihram wa hiya Allahu akbar. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiraatul Fatihah, ar-rabi al-qiyam berdiri, yang kelima ruku', yang keenam tumakninah, kemudian yang ketujuh iktidal, yang kedelapan tumakninah sampai ucapan assalamualaikum warahmatullah, dan terakhir tartib. Itulah rukun salat ada 19. Kita tidak bahas detail ini, namun langsung kita bahas 19 ini dikelompokkan menjadi 3 oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. 3 ini adalah yang pertama adalah qalbi, sifatnya qalbi. Kemudian qauli. Yang ketiga adalah fi'li. Ini akan kita bahas. Jadi rukun yang jumlahnya 19 itu dikelompokkan oleh al-muallif, pengarang buku, menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah rukun yang terkait dengan qalbi, hati. Ini urusannya hati, Pak. Bukan urusan mulut. Mana dalilnya? Kita nggak jadi bahas sholat, nanti kalau bahas dalil dan kita nggak akan paham. Jadi kita ikuti saja di sini. Ya misalkan ini tiang ini, sebutkan mana behelnya, ya kita nggak akan bisa. Kalau kita panggil tukangnya yang buat dulu, insya Allah dia masih ingat. Kalau kita yang tinggal sekarang di sini tidak akan bisa. Yang pertama adalah qalbi. Ini urusan hati. Kapan niatnya? Niat itu menyengaja melakukan sesuatu dan berbarengan dengan amalan yang pertama kali dilakukan dalam rentetan amalan tersebut. Jadi bukan dari rumah. Dari rumah itu bukan niat, tapi rencana. Saya rencana sholat ke masjid, itu bukan niat dalam syariat. Niat itu saat melakukan amalan pertama kali. Kalau wudu itu saat membasuh muka. Sebelum megang air, sebelum ke kamar mandi itu belum niat, itu rencana. Kalau setahun sebelumnya bukan rencana lagi, tapi atau 10 tahun sebelumnya cita-cita. Tapi kalau pas berbarengan dengan amal perbuatan itu namanya niat. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah niat, yaitu saat mengucapkan takbiratul ihram. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah qauliyah. Ini yang sering kita teledor. Ini urusan mulut. Qauliyah ini urusan mulut. Bukan komat kamit saja. Kalau komat kamit saja nggak ada suaranya dukun. Ini harus ada suara. Harus ada suara. Namanya qauliyah, ucapan. Nah, kalau hanya sekedar komat kamit tidak terucap, nggak sah sholatnya. Ini ada 4 nih. Ada 4. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Yang ketiga membaca at-tahiyat. Yang keempat membaca sholawat.
dan yang kelima membaca salam. Ini harus diucapkan. Bagaimana cara pengucapannya? Ini banyak syarat-syaratnya, secara garis besar saja saya sebutkan. Yang pertama, cara pengucapannya adalah harus diperdengarkan kepada telinganya sendiri. Kuping ini kudu krungu, Pak. Harus dengar. Kalau nggak dengar nggak sah salatnya. Sekali lagi, ucapan ini. Karena apa, para ulama mengatakan sholat ini adalah perbuatan dan ucapan. Kalau tidak mengucapkan berarti ya tidak mengerjakan sholat. Artinya sholatnya tidak sempurna. Jadi yang pertama, syarat pengucapan ini harus diperdengarkan kepada telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Tahu-tahu ada ngidupkan kipas angin, perih. Kemudian suaranya kuat, wush wush wush. Wajib ucapan dijaharkan, dikuatkan, wajib. Sehingga yang masuk ke telinga bukan suara kipas angin, tapi suara bacaan Fatihah. Nih. Allahu Akbar, pas baca Fatihah tahu-tahu atap yang terbuat dari seng itu dijatuhi air hujan. Wah, kemosok suaranya. Wajib dikeraskan. Nih. Kalau nggak dikeraskan, yang masuk ke telinga adalah suara air hujan yang menyebabkan rukun qauli tidak jadi lagi qauli, nggak kedengaran oleh telinga. Nih, coba kira-kira ada nggak orang sholat kemudian lamun Allahu Akbar, kemudian sujud banyak, ahli tahiyat, jangankan yang sholat, waktu zikir saja banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep berjamaah bukan zikir, Pak. Zikir itu mulut bergerak dan keluar suara. Kata Rasulullah, basahi lidahmu dengan zikir. Saya selalu bersama seorang hamba ketika mulutnya bergerak-gerak sebut namaku, bukan ngelamun. Nah, ini banyak imam yang ngelamun, setelah selesai langsung ngadep kanan, gerakkan itu kalau bahasa pramuganya. Kemudian tangannya gini, tapi mulutnya tidak bergerak, bukan zikir. Hadirin rahimakumullah, itu syarat yang pertama, disebutkan dan diperdengarkan ke telinganya. Kalau tuli bagaimana? Itu pengecualian. Kalau tuli nggak harus teriak-teriak, biasa saja. Sebagaimana ketika membasuh muka, wudu rukun yang pertama membasuh muka itu dari tempat tumbuhnya rambut ini muka sampai telinga kanan, telinga kiri sampai bawah sini. Ini harus basah. Kalau botak gimana? Nah, apakah basuhnya sampai tempat tumbuhnya rambut di belakang sini? Nah, dikira-kira. Kira-kira rambutnya di mana ya? Di sini. Walaupun dia botak tetap sampai sini. Sampai seperti itu para ulama membahasnya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya adalah syarat berikutnya, tidak boleh kurang tasdidnya. Kalau kurang tasdidnya, maka syarat rukun qauli itu tidak sempurna, yang menyebabkan rukun sholat cacat dan akibatnya sholatnya cacat juga. Ini nanti kita bahas. Dalam Fatihah tasdidnya 14, tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Harga mati 14. Kalau kurang cacat, Pak, bahkan nggak diterima. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh bagus ya, salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Atahiyatul, nggak sah. Atahiyatul. Atahiyatul. Kan ini. At-tahiyatul. Nah, at-tahiyatul. Anak-anak kita yang masuk pesantren, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Salah total. Nih, termasuk yang sunnah qauli. Inna sholati wa nusuki wa mayahya. Keliru semuanya. Padahal itu inna pendek, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sampai menyebut kata ilah pun keliru. Illah, ya ilahi Robbi. Waduh, ini kacau kan? Ya ilahi Robbi, bukan biasa diterangkan belakang apa doa ilahi, ilahi enggak ada arti. Ilah, lamnya panjang. La ilaha illa itu kecuali. Robbi itu baknya dua, Robbi bukan Robbi. Nah, jadi ini yang terkadang teledor. Dikira sholat ini cukup dengan tobat dan ikhlas, tidak cukup. Sholat itu tidak cukup tobat dengan ikhlas. Sholat itu harus dikaji dari umur 7 tahun dan mengeluarkan dana, tenaga, waktu, pikiran, harus, nggak boleh tidak. Karena apa? Syekh Zarnuji mengatakan tidak diperintahkan kita belajar ilmu kedokteran semuanya. Tidak juga diperintahkan semuanya belajar matematika. Tidak semuanya diperintahkan untuk belajar ilmu falak, ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, biologi, kimia, tidak. Namun semua kita diperintahkan untuk belajar ilmu hal, ilmu yang terkait antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu fikih, sholat, wudu, puasa, zakat, wajib dipahami oleh semua manusia yang muslim. Tidak seperti matematika, tidak seperti kedokteran, tidak seperti ilmu-ilmu sosial, tidak. Yuk kita belajar sholat itu, bapakku kiai, kakakku di pesantren ngajar, adikku juga nyantri. Tidak cukup Pak, kita harus belajar sholat. Yuk kita belajar kesehatan ini, itu tanggaku sudah belajar, bebas kita, fardu kifayah. Nah makanya Rasul sampaikan, ajari anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Kalau 7 tahun diajari sholat, oh saya nggak sanggup, serahkan ke pesantren. Biarlah orang pesantren yang menjadi wakil kita Pak, kita asyik cari duit saja, biar anak kita diajari oleh orang. Nah seperti itu. Insya Allah anak-anak yang dari kecil diajari sholat tidak akan keliru ininya, tidak akan keliru. Kenapa hampir seluruh anak keliru? Karena belajarnya ya tidak betulan. Terkadang gurunya juga tidak kompeten, hanya sekedar hafalan, tidak ditulis seperti ini atau pakai buku. Hadirin rahimakumullah. Jadi tasdidnya harus 14. Kita lihat di situ tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim 3. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus terpenuhi 14. Kadang-kadang imam ar-rahmanir-rahim, ya Allah, ini kita di modalnya ikhlas dan tobat tadi enggak cukup. Wa man ya'mal bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapa beramal tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan agama kami ya Allah, baru afiatan fil jasad. Jadi kalau ada uang 2 juta, maka yang 1.200.000 untuk keselamatan agama, yang 800 untuk badan, untuk makan, untuk kesehatan. Kita terbalik Pak, semuanya untuk badan, agamanya ikhlas, kan gitu. Agamanya ikhlas, makanya ini hasilnya kan gitu. Ya nggak usah banyak lah, dibagi rata saja lah. Untuk kesehatan badan, olahraga, makan 4 sehat 5 sempurna, dan untuk mencari ilmu 1 juta, 1 juta. Nggak apa-apa, walaupun Rasul mengatakan salamatan fiddin nomor 1. Nah, kita ini kan kadang-kadang anak kita lepas saja. Ketika TPA iuran 10.000 pun beratnya luar biasa. Masa ngajar Quran harus bayar? Kita nyawer biduan aja 100 sanggup Pak. Masa untuk guru yang ngajarkan seperti ini 10.000 sebulan tidak sanggup? Nah itu harus kita perbaiki ini sikap kita terhadap guru-guru TK TPA itu. Mereka kan ngajari anak-anak, sementara kita kan mengolahragakan badan kita, cari duit, lembur, tanda tangan. Mereka enggak. Itu ngurusi anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang lebih susah lagi, ini rukun qauli juga Pak. Tahiyat ini tasdidnya ada 21.
Ini belum sholawat, baru sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada 21. Tidak boleh kurang. Kadang-kadang bacaannya at-tahiyatul, ini sudah keliru. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 21. Nah, kadang-kadang kan kita asyhadu ala, keliru. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi orang yang mengikuti aturan ini, petunjuk teknis dan pelaksanaan, maka sholatnya tidak bisa ngebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajah terus setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam prakteknya tidak harus dihentak, tapi minimal dia membutuhkan waktu agak panjang untuk melaksanakan salat. Kadang-kadang Allah. Nah, berapa banyak mungkin terjadi pada kita ketika tahiyat salam kan ya. Ketika rakaat kedua, ketiga dan keempat imam enggak kedengaran suaranya Allah. Sujud, ruku. Itu enggak familiar di Indonesia. Ada memang di Turki sana, pokoknya ikut imam. Tapi bukan berarti dia tidak bisa baca. Dia juga bisa baca seperti bacaan imam, tapi ngikut imam. Hadirin rahmatullah. Jadi di sini ada 21, belum Allahumma sholli ala Muhammad, berarti 25. Kalau sholawatnya hanya itu Allahumma sholli ala, berarti ada 25 tasdid. Kalau ada sayyidina tambah lagi. Apalagi tambah kama shallaita wa barik kama barakta innaka hamidum majid, sangatlah banyak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat berikutnya di samping tasdid, maka tidak boleh keliru panjang pendek. Keliru panjang pendek bisa berubah arti, Pak. Contoh, ya, panjang pendeknya keliru. Maliki yaumiddin dibaca Maliki yaumiddin. Iyyaka dibaca Iyyaka. Itu malah nggak ada artinya. Apalagi keliru makhrajnya. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim. Wah, ini difase-fasekan malah salah. Itu harus bersih. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau pakai kha itu artinya tembaga. Pakai kha artinya tembaga. Kemudian tidak boleh keliru panjang pendek, apalagi tasdid. Asyhadu ana, saya bersaksi bahwasanya saya adalah. Asyhadu ana, asyhadu anna, sesungguhnya. Kemudian syarif itu orang yang mulia. Tapi kalau kita hilangkan shinnya jadi sin biasa, syarif itu melampaui batas, Pak. Syarif itu orang mulia, syarif orang ugal-ugalan. Oh, Pak Syarif, kamu ngejek saya nggak ugal-ugalan, kalau dipanggil ugal-ugalan. Pak Syarif itu bapak yang mulia. Kalau Pak Syarif orang yang ugal-ugalan melampaui batas. Ambil khimar. Kha itu artinya jilbab, tapi kalau himar itu artinya keledai. Saya pakai keledai. Himar. Kha aslinya kha, tapi dia baca ha. Yang lain adalah syarib, itu artinya orang yang sedang minum. Syarib. Kalau saribun sin kecil artinya kumis. Tuh. Jadi adzabun mu'alim, kayaknya fasih tapi keliru. Azab itu hanya siksa, mu'alim itu pintar. Oh, azab yang pintar. Padahal aslinya walahum adzabun alim, pakai alif. Alim artinya pedih.
Jadi kalau kita sebut para alim ulama itu sebetulnya artinya jelek sekali. Alim itu artinya pedih. Ulama itu jamaknya dari penyakit. Para pedih dan para penyakit sekalian, alim ulama. Artinya para alim ulama, alim ulama, beda antara ain dan alif. Amma yatasawalun, wah ini fase-fase kan. Amma yatasawalun, aslinya amma yatasa'alun alif. Tentang apa mereka bertanya-tanya. Tapi kalau di fase-fase kan tadi amma yatasawalun, tentang apa mereka tersengal-sengal. Tasangal itu tersengal-sengal artinya apa? Batuk-batuk. Jadi disitulah pentingnya belajar tajwid, belajar makhraj. Nah kita ini ya tadi modalnya ikhlas dan tobat tadi. Dikira agama ini tidak perlu ilmu. Agama itu perlu ilmu, Pak. Justru ilmu ini tiang agama nih, ilmunya ini. Makanya Rasul sampaikan cari ilmu walaupun sampai ke Cina sana. Walaupun ini diperdebatkan karena apa, pada zaman sahabat Cina sudah bisa buat kertas. Kita belum di Arab itu. Kan gitu. Carilah ilmu dari goyang sampai liang lahat. Nah, kita kan habis waktu untuk cari duit. Dari pagi sampai sore cari duit. Cari ilmunya kapan? Seminggu sekali, itu pun kalau mau. Wah, seminggu sekali kalau mau. Hadirin rahimakumullah. Jadi banyak sekali. Kemudian yang berikutnya, makhraj tidak boleh keliru, panjang pendek tidak boleh keliru, tidak boleh kelebihan huruf, apalagi kurang huruf, apalagi kalimat yang menyebabkan sholat tidak sah. Kemudian berikutnya adalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal. Nanti ada kama sholaita. Kemudian terakhir assalamualaikum warahmatullah sampai wabarakatuh juga boleh, yang ke kanan, yang ke kiri hukumnya sunnah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang qaulinya ada, yang qauli ada 1, qauli ada 5, yang terakhir fi'linya ada 13. Dari berdiri, dari ruku, dari tumakninahnya ruku, i'tidal, tumakninahnya i'tidal, sujud, tumakninahnya sujud, dari duduk antara dua sujud, tumakninahnya, sujud lagi tumakninahnya, kemudian duduk tahiyat, kemudian terakhirnya tartib. Jadi itulah rukun-rukun dalam sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu taqwa sehingga sebelum mati kita sudah benar sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ini saya baca di Facebook, alhamdulillah tetanggaku sampai ke masjid juga. Bukan karena belajar sholat, bukan karena untuk sholat, tapi apa, digotong masuk keranda, masuk masjid. Alhamdulillah, kan sakit kita, miris ya. Alhamdulillah ke masjid juga ternyata sudah dalam keranda. Alhamdulillah. Mungkin ini yang kita sampaikan. Jadi kami di pesantren, Pak, sudah 2 bulan ini fokus baca Quran. Ternyata 1 bulan belum kelar, 2 bulan ada 7 orang yang masih sulit. 7 orang yang masih sulit. Selanjutnya kami fokus kepada bacaan salat dari iftitah sampai akhir, sampai mereka menguasai betul panjang pendek makhrajnya. Nah, nanti kalau pulang dari pesantren mereka sudah bisa melewati minimal untuk adik-adiknya. Setelah itu baru kita fokus menghafal. Jadi sampai sekarang belum ngapal. Karena ngapal itu harus bisa baca dulu dengan benar. Ini makhluk nggak tahu, panjang pendek nggak ngerti, hafalan aja. Hafalannya hasilnya apa kayak tadi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu. Kenapa? Mereka belum bisa baca Arab, belum tahu panjang pendek. Wallahu a'lam bishawab. Ini koreksi untuk saya pribadi dan untuk seluruh jamaah. Banyak-banyak kita kumpul-kumpul untuk cari ilmu sehingga ibadah kita ibadah yang benar, wa'afiatan fil jasad. Sebagai doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Tambahi ilmu kami ya Allah sehingga rukuk kami benar, sujud kami benar, ibadah kami benar. Baru setelah itu apa? Barakatan fir rezeki yang berkah sehingga nafkah keluarganya cukup, sehingga untuk bantu lembaga, bantu dakwah teralokasikan. Baru taubatan qoblal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayahnya, berkahnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu tabah dalam segala ujian, dan yang paling utama adalah takwa dalam keadaan senang maupun tidak senang, takwa dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu apabila ada yang mau dipertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke bacaan Al-Fatihah tadi Ustaz. Jadi kan ini yang berapa kali saya mendengar bahwa kalau kurang, kalau tidak terdengar oleh telinga, baik itu misalkan kita maghrib 2 rakaat kan jahar, tapi rakaat terakhir kan itu tidak zir kan. Nah tapi zir itu juga tetap harus terdengar oleh telinga kita sendiri minimal. Itu kalau satu huruf tidak terdengar oleh telinga kita maka tidak sah sholatnya. Itu pertama Ustaz, minta penegasannya di situ. Yang kedua, kami ini kurang ilmu, terutama membaca Al-Fatihah. Kalau imam salah membaca Al-Fatihah, mungkin maharotnya atau panjang pendeknya gitu. Dan di kampung ini yang beginilah pas-pasannya begini, yang ahlinya tidak ada, kira-kira gitu. Gimana solusi Ustaz? Maksud kedengaran itu bukan berarti kemudian teriak-teriak. Jadi jangan sampai mulut tidak mengeluarkan suara walaupun hanya sekedar bisikan atau desisan. Apalagi ketika sholat sendiri, jangan sampai kita ngelamun, karena tahiyat imam ngelamun, nggak baca tahiyat tahu-tahu salam kan gitu. Jadi kalau kita jadi makmum tetap harus kita ucapkan, Pak. Umat kami bergerak-gerak karena ini adalah amalan mulut. Jadi karena kita berjamaah ya tidak harus terdengar oleh telinga kanan dan kiri, cukup kita saja. Kalau tidak terucap karena rukun qauli maka syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana kalau pas-pasan nggak jadi masalah? Allah itu tidak membebani kita di luar kemampuan. Tapi ada syarat. Kalau kamu nggak belajar itu bukan apa namanya, bukan misalkan gini, tidak ada tenaga yang bisa dikarenakan tidak belajar, itu berdosa semuanya. Kalau seandainya memang tidak bisa dan tidak ada yang mampu dan sudah belajar pun tidak mampu, nggak jadi masalah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sholat ini pun ada petunjuk pelaksanaan sholat, teknisnya bagaimana dari Rasul ada. Yang pertama, imam itu yang paling bagus bacaannya, yang paling ngerti dengan agama. Ini harga mati. Sopir itu kan harus punya SIM, nggak punya SIM ditilang. Begitu juga imam nggak punya SIM harus ditilang sopirnya. Apalagi ini nyopirnya ke akhirat bukan ke Palembang. Nah, itu nyopir ke akhirat tidak main-main kan gitu. Harus punya SIM dia. Itu. Jadi SIM-nya apa? Ya paling pintar baca, paling bagus bacaannya, paling bagus bacaannya, paling pintar agamanya. Kalau ada 2 orang sama-sama pintarnya, ya lihat hadisnya. Siapa yang lebih menguasai? Oh sama hadisnya. Berarti siapa di antara 2 orang yang Al-Qur'annya sama-sama bagus, hadisnya sama-sama bagus? Sekarang lihat siapa yang duluan datang ke Cambe ini. Oh ternyata baru juga terang tahun 90 datang ke sini. Dilihat sekarang siapa yang paling tua umurnya. Umurnya sama, lihat bulannya. Nah itu kalau bulannya beda, 1 bulan Agustus, 1 bulan Desember. Agustus yang berhak jadi imam. Sampai seperti itu cara mengangkat seorang sopir sholat. Kadang-kadang kita nggak ngikuti aturan Rasul. Ya, bayangkan seorang sopir belum punya SIM, baru belajar ngegas, ya nggak sampai Palembang, sampai rumah sakit. Nah ini ke akhirat nih, kan itu ke akhirat. Oleh karena itu mari ya, ketika ada kekurangan dimusyawarahkan bersama dengan jamaah bagaimana baiknya, karena masalah penting. Dan tadi sudah disampaikan oleh Syekh Zardoji tadi, ini ilmu, ya ini ilmu dan harus disampaikan kepada anak-anak ketika usia mereka 7 tahun. Kadang-kadang kita belajar sholat itu umurnya udah 40 tahun, wajar saja banyak yang keliru. Kalau saya pernah berpikir seperti ini, ya mudah-mudahan ini koreksi untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah. Saya berpikir kalau jamaah subuh itu yang bludak di masjid itu masing-masing bawa anak laki-lakinya, Pak, luar biasa. Ini barusan saya baca tadi, kok ternyata masih 40 tahun ke atas ya. Masjid 40 tahun ke atas. Mana yang 30, 20, yang 15 nih kemana? Jangan-jangan ngorok di rumah. Oh ini tugas kita, Pak. Nanti subuh ajak bujang kita itu, menantu kita ajak. Jangan kita yang memang sudah pensiun saja yang ke masjid.
Jadi justru anak-anak muda itulah yang akan akan mendatangkan kejayaan itu anak-anak muda. Jadi Rasul itu sudah antisipasi 10 tahun nggak sholat pukul kan gitu, sehingga nanti umur 12 orang tuanya nggak susah. Ini terbalik kita ini, masih kecil mau sholat, masuk SMP agak malu dia sholat, masuk SMA tambah jauh dari masjid itu, keliru dalam pembelajarannya. Jadi belajar ini Allah alam untuk apa, padahal kita belajar itu sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belajar apapun, termasuk belajar matematika, termasuk belajar fisika, kimia, biologi, itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan meridhoi kita. Cuman masalahnya beda. Kita belajar itu kan agar supaya dapat ijazah dan nanti kita antar ijazah ini ke perusahaan atau mungkin ke lembaga pemerintahan. Ini yang perlu diperbaiki dalam kita mencari ilmu. Itu Allah alam bersama. Jadi dimusyawarahkan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak masalah non muslim ikut memandikan mayat, Pak. Apakah boleh? Hukumnya apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kajiannya bukan dengan non muslim, namun prosesi pemandian, prosesi pengkafanan, penguburan itu sesama muslim. Tapi kalau ada non muslim anaknya ikut memandikan, ya nggak jadi masalah. Siapa ya? Nggak jadi masalah karena dia anaknya, keluarga dekatnya. Kemudian dia merasa ini ayat saya mungkin. Tapi masalah sholat itu nggak ada kaitannya. Masalah doa tidak ada kaitannya. Masalah ngubur juga silakan, tapi jangan sampai kalau kita nggak, Pak. Kita masalah ibadah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Artinya apa? Toleransi itu luar biasa dalam Islam. Dan arti toleransi itu bukan campur aduk. Arti toleransi bukan berarti kita ikut mereka dan mereka ikut kita. Toleransi itu membiarkan, memberikan kesempatan mereka beribadah sesuai dengan amalan keyakinan masing-masing, tanpa harus dihalangi, tanpa harus diintimidasi. Contoh, pernah di Jakarta jutaan manusia sampah pun nggak ada, rumput pun tidak terinjak, itulah toleransi. Bukan ini orangnya sedikit, sampah berserakan, rumput hancur semuanya kan. Luar biasa Islam. Jadi dalam Islam itu pas perang aja nggak boleh motong pohon, apalagi nujak ibu hamil nggak boleh. Allah alam shawab, itu permasalahan muamalah nanti kalau tapi prosesi secara Islami harus tetap dilaksanakan. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz, ada dua pertanyaan yang menyangkal dikit Pak Ustaz. Yang pertama, di saat menjadi makmum, Ya. melihat bacaan tadi yang harus betul. Apabila kita sebagai makmum belum tumaknina, tetapi imam sudah duluan Pak Ustaz. Jadi belum selesai bacaan kita tadi, belum tumaknina lah kira-kira. Tapi imam sudah itu, akibatnya kita mengikuti imam. Bagaimana sholat tadi Pak Ustaz? Yang kedua, masalah at-tahiyatul tadi. Di saat at-tahiyatul akhir, kalau saya yakini tidak mengucapkan sayyidina, karena saya pernah mendengar rukun sholat itu tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Tapi Ustaz tadi ngomong minimal, jadi minta petunjuk mana yang benar Ustaz. Itu. Terima kasih. Jadi memang makmum itu dia terbatasi oleh aturan. Aturannya ikut imam. Imam sujud harus ikut sujud, imam duduk harus ikut. Kemudian bagaimana kalau bacaannya tidak sempurna, ditanggung imam? Ditanggung oleh imam. Imam tanggung jawab dengan ketidaksempurnaan bacaan. Bagaimana nanggungnya? Bacaan imam harus sempurna. Nah kalau udah bacaan imam nggak sempurna, bacaan imam nggak sempurna, sholatnya rusak semuanya. Oleh karena itu nanti diingatkan Pak Imamnya, jangan cepat-cepat, kita ini belum selesai, baru Maliki Yaumiddin sudah sudah ruku, waktu yang tidak terdengar itu. Tuh, jadi makmum juga tidak boleh bermaksiat ya. Contoh imam sudah duduk, dia masih sujud. Ditanya kok sujudnya lama? Rasul nyuruh saya berdoa panjang. Nah, kamu kan jadi makmum. Kalau jadi makmum ada aturan, kalau pengen doa panjang jangan sholat berjamaah doanya saat sholat tahajud. Yang kedua masalah sayyidina,
itu adalah khilafiyah pilihan. Yang menggunakan silahkan, yang tidak menggunakan juga silahkan. Itu masalah khilafiyah, masalah pilihan, Pak. Sebagaimana Imam Syafi'i memilih untuk zikir keras ngajarkan kepada makmum, tapi kalau sudah paham hafal semuanya, Imam Syafi'i zikirnya lirik, tapi Imam Syafi'i tidak menyalahkan yang keras terus dan tidak menyalahkan yang lirik terus. Pilihan. Imam Syafi'i mengatakan, saya memilih untuk membaca keras, imam membaca keras untuk mengajarkan kepada jamaah. Namun setelah selesai dan jamaah hafal, maka saya memilih untuk lirik. Mungkin itu yang dimaksud Rasulullah membaca keras. Jadi bukan wajib, bukan larangan, bukan perintah, hanya pilihan saja. Termasuk Sayyidina Nabi Muhammad tuh orangnya tawadhu, tidak pernah ada disebut saya dengan ucapan Sayyidina. Saya menyebut Ustaz Abdul Somad, Somad, nggak mungkin. Ini kiasannya. Atau mungkin Ustaz Khalid, nggak salah, Khalid. Ya, beliau tidak minta diustadkan, tapi kita sebagai santri, sebagai murid kan masa toh dengan Ustaz Khalid hanya Khalid gitu saja. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasannya masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Yang milih silakan, yang tidak milih juga silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi, Pak, ketika salat tidak pakai Sayyidina, tapi ketika pidato saya pakai Sayyidina. Wallahu a'lam.